Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Niawati Muniroh, NPM 18101040116, Devita Ramadhani, NPM 18101040779, dan Fitri Satima Harsanti, NPM 18101040883. Kami akan membahas mengenai materi utang antar perusahaan. Pembahasan yang pertama yaitu tinjauan umum konsolidasi. Terdapat dua jenis transfer utang antar perusahaan, yaitu transfer utang langsung antar perusahaan dan transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Transfer utang langsung antar perusahaan ini dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Kemudian untuk contohnya itu piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbit wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Sedangkan transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak lain yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Dapat dilihat pada gambar di samping. Contohnya, perusahaan anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misal wesel atau obligasi, ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT anak, PT induk dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT induk mengakuisisi utang PT anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap akru piutang dan utang bunga. Yang pertama itu adalah transfer pada nilai nominal. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Sebagai contoh yaitu pada tanggal 1 Januari 2001, PT anak meminjam sebesar 100 juta rupiah dari PT induk dengan mengeluarkan kepada PT induk obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta rupiah. Tingkat bunga kupon 12%, jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 2001, PT anak mencatat beban bunga obligasi sebesar 12 juta rupiah, di mana diperoleh dari 100 juta rupiah dikali dengan 12% atau 0,12. Dan PT induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Dari transaksi tersebut, perlu ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu utang obligasi didebit sebesar 100 juta rupiah, kemudian investasi pada obligasi PT anak dikredit sebesar 100 juta rupiah. Jurnal ini dicatat untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Kemudian yang kedua, pendapatan bunga didebit sebesar 12 juta rupiah dan beban bunga dikredit sebesar 12 juta rupiah. Jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi bunga antar perusahaan. Kemudian yang kedua ada transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman,
maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2001, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta rupiah, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun dari PT Anak dengan harga sebesar 90 juta rupiah. Bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk amortisasi diskonto adalah sebagai berikut. Bunga tunai yaitu sebesar 100 juta rupiah dikali dengan 12% atau 0,12, hasilnya sebesar 12 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan amortisasi diperoleh dari diskonto, di mana 10 juta rupiah dibagi 20 periode bunga per semester dikali dengan 2 periode, yaitu ketemunya sebesar 1 juta rupiah. Jadi beban atau pendapatan bunga sebesar 13 juta rupiah. Kemudian ayat jurnal oleh debitur yang dicatat oleh debitur. Misalnya itu contohnya PT Anak mencatat pengeluaran obligasi pada tanggal 1 Januari dengan diskonto sebesar 10 juta rupiah. PT Anak mengakui beban bunga pada 1 Juli pada saat dilakukan pembayaran bunga semesteran pertama dan pada tanggal 31 Desember pada saat akru bunga untuk semester kedua. Maka jurnal yang dibutuhkan sehubungan dengan obligasi adalah sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2001, kas di debit sebesar 90 juta rupiah, diskonto utang obligasi sebesar 10 juta rupiah, utang obligasi dikredit sebesar 100 juta rupiah. Jurnal tersebut digunakan untuk mengeluarkan obligasi ke PT Induk. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2001, beban bunga di debit sebesar 6.500.000 rupiah, diskonto utang obligasi dikredit sebesar 500.000 dan kas dikredit sebesar 6 juta rupiah. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat pembayaran bunga semesteran. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021, beban bunga di debit sebesar 6.500.000, diskonto utang obligasi dikredit sebesar 500.000 dan utang bunga dikredit sebesar 6 juta. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat akru beban bunga pada akhir tahun. Sedangkan ayat jurnal yang dicatat oleh kreditur, PT Induk mencatat pembelian obligasi dan pendapatan bunga dari obligasi selama tahun 2001 dengan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2001, investasi pada obligasi PT Anak di debit sebesar 90 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 90 juta rupiah. Jurnal tersebut untuk mencatat pembelian obligasi dari PT Anak. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2001, kas di debit sebesar 6 juta rupiah, investasi pada obligasi PT Anak sebesar 500.000 rupiah, dan pendapatan bunga dikredit sebesar 6.500.000 rupiah. Jurnal tersebut untuk mencatat penerimaan bunga dari investasi obligasi. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2001, piutang bunga di debit sebesar 6 juta rupiah, investasi pada obligasi PT Anak sebesar 500.000 rupiah, dan pendapatan bunga dikredit sebesar 6.500.000 rupiah. Jurnal tersebut untuk mencatat akru pendapatan bunga pada akhir tahun. Yang selanjutnya yaitu ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun. Semua saldo akun yang terkait dengan kepemilikan obligasi anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tersebut, kertas
neraca konsolidasi yang disusun pada tanggal 31 Desember 2001, yaitu yang terdapat dalam halaman 379 itu, termasuk juga ayat jurnal eliminasi. Nah, ayat jurnal eliminasi yang dibutuhkan sehubungan dengan kepemilikan obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, utang obligasi didebit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian investasi pada obligasi PT Anak dikredit sebesar 91 juta rupiah dan diskonto utang obligasi dikredit sebesar 9 juta rupiah. Jurnal ini untuk mencatat eliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan bunga didebit sebesar 13 juta rupiah dan beban bunga dikredit sebesar 13 juta rupiah. Jurnal ini untuk mencatat eliminasi bunga antar perusahaan. Nominal 13 juta diperoleh dari beban bunga dan pendapatan bunga pada pembukuan PT Induk dan PT Anak serta jumlah konsolidasi yang seharusnya, yaitu pada halaman 379. Jurnal yang selanjutnya yaitu utang bunga didebit sebesar 6 juta rupiah dan piutang bunga dikredit sebesar 6 juta rupiah. Nominal tersebut diperoleh dari piutang bunga total belum disesuaikan yang terdapat pada halaman 379. Jurnal tersebut untuk mencatat eliminasi piutang atau bunga antar perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Situasi yang lebih kompleks terjadi apabila obligasi yang dibeli dari pihak yang berhubungan istimewa di kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak di luar entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi dan harus diperlakukan sebagai pembelian kembali oleh debitur. Akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut dengan pelunasan konstruktif. Walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi, obligasi tersebut diperlakukan seakan-akan obligasi tersebut dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ketika terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasi untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakui obligasi. Baik utang obligasi maupun investasi obligasi tidak dilaporkan dalam neraca konsolidasi karena obligasi tersebut tidak lagi dianggap beredar. Pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan ayat jurnal yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung. Nah, dalam kasus ini total utang obligasi dan premi atau diskonto yang terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Nah, semua jumlah tersebut harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang memengaruhi pasar efek membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur, keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya pelunasan konstruktif.
Selain itu, pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Perbedaan nilai tercatat obligasi tercermin dalam amortisasi diskonto atau premi dan kemudian menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan dan beban bunga. Sebagai contoh, konsolidasi setelah pembelian obligasi afiliasi dengan harga lebih rendah dari nilai bukunya. Asumsikan bahwa PT Induk membeli 80% dari saham biasa PT Anak tanggal 31 Desember 2000 pada nilai bukunya sebesar 240 juta. Selain itu terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2001, PT Anak menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta, tingkat bunga 12%, jangka waktunya 10 tahun. Obligasi ini dikeluarkan dengan harga 102 juta. Perusahaan non-afiliasi membeli obligasi tersebut pada PT Anak. Yang kedua, obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Yang ketiga, PT Induk dan PT Anak mengamortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2001, PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga 91 juta. Yang kelima, PT Anak melaporkan laba neto sebesar 50 juta untuk tahun 2001 dan 75 juta untuk tahun 2002. PT Anak mengumumkan dividen sebesar 30 juta di tahun 2001 dan 40 juta di tahun 2002. Dan yang keenam, PT Induk memperoleh 140 juta di tahun 2001 dan 160 juta di tahun 2002 dari operasi terpisahnya. PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta baik di tahun 2001 maupun di tahun 2002. Selanjutnya ayat jurnal utang obligasi tahun 2001. PT Anak mencatat ayat jurnal berikut sehubungan dengan obligasi selama tahun 2001, yaitu pada tanggal 1 Januari 2001 kas didebit sebesar 102 juta, utang obligasi dikredit sebesar 100 juta, dan premi utang globalisasi sebesar 2 juta. Hal ini untuk jurnal menjual obligasi ke PT non-afiliasi. Selanjutnya 30 Juni 2001 membayar bunga semesteran. Jurnalnya yaitu beban bunga didebit 5.900.000, premi utang obligasi didebit 100.000, dan kas dikredit sebesar 6 juta. Pada tanggal 31 Desember 2001 membayar bunga semesteran. Jurnalnya yaitu beban bunga didebit 5.900.000, premi utang obligasi didebit 100.000, dan kas dikredit 6 juta. Kemudian total beban bunga untuk tahun 2001 adalah 11.800.000. Hal ini didapat dari 5.900.000 dikali 2 dan nilai buku obligasi tanggal 31 Desember yaitu nilai buku obligasi pada saat diterbitkan sebesar 102 juta, amortisasi premi sebesar 200.000 sehingga nilai buku obligasi tanggal 31 Desember yaitu sebesar 101.800.000. Ayat jurnal investasi obligasi 2001. PT Induk mencatat pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi dengan ayat jurnal pada tanggal 31 Desember 2001. Investasi pada obligasi PT Anak didebit sebesar 91 juta dan kas 91 juta. Jurnal ini digunakan untuk pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi. Kemudian penghitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi, yaitu nilai buku obligasi PT Anak tanggal 31 Desember 2001 sebesar 101.800.000 dikurangi harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi sebesar 91 juta sehingga menghasilkan keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000. Alokasi keuntungan pelunasan konstruktif. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam praktik untuk mengalokasikan keuntungan atau kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi afiliasi kepada pemegang saham dari perusahaan, yaitu yang pertama untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi, yang kedua untuk afiliasi yang membeli obligasi, yang ketiga untuk induk perusahaan, dan keempat untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan
selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan mereka pada tanggal pembelian dan nilai obligasi. Tidak ada alasan yang meyakinkan untuk memilih satu dari metode tersebut, dan dalam praktiknya pilihan tergantung pada kemudahan dan imaterialitas. Selanjutnya, ayat jurnal metode ekuitas dasar, yaitu kas di debit sebesar 24 juta dan investasi pada saham PT Anak di kredit 24 juta. Hal ini didapat dari 30 juta dikali 0,80. Selanjutnya, investasi pada saham PT Anak sebesar 40 juta di debit dan pendapatan dari anak perusahaan di kredit 40 juta. Hal ini didapat dari 50 juta dikali 0,80. Kertas kerja konsolidasi tahun 2021. Kertas kerja konsolidasi tanggal 31 Desember 2021 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Induk dan PT Anak. Ayat jurnal eliminasinya yaitu E21, yaitu untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, yaitu pendapatan dari anak perusahaan di debit sebesar 40 juta, dividen diumumkan di kredit 24 juta, dan investasi pada saham PT Anak di kredit 16 juta. Untuk mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas, yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 12.160.000 didapat dari 50 juta ditambah 10.800.000 dikali 0,20. Dividen diumumkan di kredit sebesar 6 juta, kepemilikan minoritas di kredit sebesar 6.160.000. Kemudian mengeliminasi saldo investasi awal, yaitu saham biasa PT Anak di debit 200 juta, saldo laba 1 Januari di debit 100 juta, investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 240 juta, dan kepemilikan minoritas di kredit 60 juta. Untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan, utang obligasi di debit 100 juta, premi utang obligasi di debit 1.800.000, dan investasi pada obligasi PT Anak di kredit 91 juta. Untuk keuntungan pelunasan PT Anak di kredit 10.800.000. Di samping ini yaitu kertas kerja konsolidasi. Laba neto konsolidasi 2021. Laba neto konsolidasi tahun 2021 sebesar 188.640.000. Hal ini dapat dari laba operasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta, bagian PT Induk atas laba PT Anak, yaitu laba neto PT Anak sebesar 50 juta, keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000, sehingga menghasilkan laba direalisasi PT Anak sebesar 60.800.000, kemudian dikalikan dengan bagian proporsional PT Induk sebesar 0,80, sehingga menghasilkan 48.640.000, sehingga laba neto konsolidasi sebesar 188.640.000. Kemudian kepemilikan minoritas tanggal 31 Desember, nilai buku PT Anak tanggal 31 Desember, yaitu saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 120 juta, sehingga total nilai buku yang dilaporkan yaitu 320 juta. Kemudian keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000, sehingga menghasilkan nilai buku direalisasi PT Anak sebesar 330.800.000, kemudian dikalikan dengan bagian pemegang saham minoritas sebesar 0,20, sehingga kepemilikan minoritas tanggal 31 Desember yaitu sebesar 66.160.000. Kemudian lanjut ke ayat jurnal utang obligasi pada 2000X2. Nah, PT Anak mencatat bunga atas utang obligasi selama tahun 2000X2 dengan ayat jurnal metode ekuitas dasar sebagai berikut. Pada 30 Juni 2000X2 di debit ada beban bunga dan premi utang obligasi yaitu 5.900.000 dan 100.000. Kemudian di kredit ada kas sebesar 66 juta. Nah, ini untuk membayar bunga semesteran. Kemudian pada 31 Desember 2000X2 ada debit beban bunga dan premi utang obligasi yaitu 5.900.000 dan juga 100.000. Kemudian di kredit ada kas sebesar 66 juta. Nah, ini membayar bunga semesteran.
Kemudian ayat jurnal investasi obligasi pada 2000X2. Nah, pada PT Induk ini mencatat investasi pada obligasi PT Anak dengan cara yang sama, yaitu dengan pencatatan obligasi non-afiliasi. Harga beli sebesar 91 juta yang dibayarkan oleh PT Induk mencerminkan diskonto sebesar 9 juta. Ini dihasilkan dari 100 juta dikurangi 91 juta dari nilai nominal obligasi. Diskonto ini diamortisasi selama sisa umur obligasi yaitu 9 tahun, yaitu sebesar 1 juta per tahun. Ini dihasilkan dari 9 juta dibagi 9 tahun atau sebesar 500.000 per periode pembayaran bunga 6 bulanan. Ayat jurnal PT Induk untuk mencatat pendapatan bunga selama tahun 2000X2 adalah sebagai berikut. Untuk jurnalnya pada 30 Juni 2000X2 di debit ada kas dan investasi pada obligasi PT Anak yaitu 6 juta dan 500.000, dan di kredit ada pendapatan bunga ini yaitu 6 juta 500. Kemudian di 31 Desember 2000X2 ada kas yaitu 6 juta dan debit investasi pada obligasi PT Anak 500.000, dan di kredit ada pendapatan bunga yaitu sebesar 6 juta 500. Nah, PT Induk ini memperoleh pendapatan bunga sebesar 13 juta selain laba operasi terpisahnya sebesar 160 juta di tahun 2000X2. Selanjutnya adalah pengakuan kemudian dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Pada tahun pelunasan konstruktif obligasi tahun 2000X1, seluruh keuntungan sebesar 10.800.000 dari pelunasan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi, tetapi tidak diakui dalam pembukuan PT Induk ataupun PT Anak. Nah, total keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi di tahun 2000X1 sama dengan penjumlahan diskonto dari investasi obligasi PT Induk dan premi dari utang obligasi PT Anak pada saat pelunasan konstruktif. Kemudian perhitungannya yaitu diskonto dari investasi obligasi PT Induk yaitu sebesar 9 juta ditambah dengan premi dari utang obligasi PT Anak yaitu 1.800.000 menghasilkan total keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000. Kemudian pada setiap tahun setelah tahun 2001, PT Induk dan PT Anak mengakui bagian dari keuntungan konstruktif seiring dengan amortisasi diskonto dari investasi obligasi dan premi dari utang obligasi. Perhitungannya yaitu amortisasi atas diskonto investasi obligasi PT Induk yaitu 1 juta, ini dihasilkan dari 9 juta dibagi 9 tahun, dan amortisasi atas premi utang obligasi PT Anak yaitu 200.000, ini dari 1.800.000 dibagi 9 tahun. Nah, menghasilkan 1.200.000 ini dari peningkatan tahunan dalam laba gabungan perusahaan terpisah. Oleh karena itu, keuntungan pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000 yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi diakui dalam pembukuan PT Induk dan PT Anak sebesar 1.200.000 setiap tahunnya. Kemudian selama 9 tahun sisa umur obligasi, PT Induk dan PT Anak akan mengakui seluruh keuntungan sebesar 10.800.000. Ini dari 1.200.000 dikali 9. Kemudian jurnal metode ekuitas dasar pada tahun 2000X2. Nah, selain ayat jurnal yang terkait dengan investasi pada obligasi PT Anak, PT Induk juga mencatat ayat jurnal berikut selama tahun 2000X1. Di debit ada kas yaitu 30 investasi pada PT Anak yaitu 32 juta, mencatat dividen PT Anak ini dari 40 juta dikalikan 0,80. Kemudian di debit ada investasi pada saham PT Anak yaitu 60 juta, dan di kredit ada pendapatan dari anak perusahaan. Ini mencatat pendapatan metode ekuitas yaitu 75 juta dikalikan 0,80 menghasilkan 60 juta. Kemudian ada akun investasi 2000X2. Pada akhir tahun 2000X2, akun investasi PT Induk pada saham PT Anak akan tampak seperti tabel di bawah ini. Ada investasi pada saham PT Anak di mana biaya perolehan yaitu 240 juta dan biaya akrual ekuitas tahun 2000X1 diperoleh dari 50 juta dikali 0,80 menghasilkan 40 juta, dan saldo pada 31 bulan 12 X1 yaitu sebesar 256 juta. Kemudian pada 30 akrual ekuitas tahun 2000 X2 diperoleh dari 75 juta dikali 0,80 sebesar 60 juta, di mana saldo 31 bulan 12 dan 2000 X1 sebesar 284 juta. Kemudian pada dividen tahun 2000X1 diperoleh dari 30 juta dikali 0,80 sebesar 24 juta, dan dividen tahun 2000X2 pada 40 juta dikali 0,80 menghasilkan 32 juta.
Kemudian lanjut pada laba neto konsolidasi 2000X2, yaitu laba neto konsolidasi sebesar 232.040.000 terlihat pada kertas kerja di figur 8 strip 3 pada halaman 391. Nah, jumlah ini dapat diverifikasikan pada laba terpisah PT Induk sebesar 173 juta ditambah pada bagian PT Induk atas laba PT Anak, terdiri dari laba neto PT Anak, amortisasi PT Induk atas diskonto obligasi, amortisasi PT Anak atas premi obligasi, laba sebagai dasar untuk alokasi, bagian proporsional PT Induk, laba neto konsolidasi tahun 2000X2 menghasilkan 232.040.000. Kemudian kepemilikan minoritas pada 31 Desember 2000X2. Nah, total kepemilikan minoritas pada tanggal 30 Desember ini termasuk bagian proporsional atas nilai buku PT Anak yang dilaporkan dan sebagai dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi yang belum diakui oleh afiliasi. Perhitungannya yaitu nilai buku PT Anak 31 Desember terdiri dari saham biasa, saldo laba, dan totalnya yaitu 355 juta dan dikurangkan pada keuntungan pelunasan konstruktif obligasi 10.800.000 dikurangi bagian yang diakui afiliasi selama tahun 2000X2 sebesar 1.200.000 menghasilkan 9.600.000. Kemudian menghasilkan nilai buku di realisasi PT Anak di mana 355 juta ditambah 9.600 menghasilkan 36.4.600 dan dikalikan pada bagian pemegang saham minoritas yaitu 0,20 dan menghasilkan kepemilikan minoritas pada 31 Desember 2000X2 yaitu 72.920.000. Kemudian pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Nah, ini tuh pada PT Induk mengakui pendapatan bunga setiap tahunnya sebesar 11.500.000 setelah tahun 2000X1 yang dihitung sebagai berikut. Pada pembayaran bunga tunai tahunan yaitu 100 juta dikali 0,12 yaitu sebesar 12 juta dikurangi amortisasi premi investasi obligasi di mana dari 4.500.000 dibagi 9 tahun menghasilkan 500.000 dan pendapatan bunga didapati 11.500.000. Kemudian pada obligasi ayat jurnal eliminasi obligasi dalam kertas kerja yang disusun pada akhir tahun 2000X1 mengeliminasi utang obligasi dari investasi obligasi serta mengakui kerugian pelunasan konstruktif obligasi. Nah, pada ayat jurnal eliminasi obligasi yang diperlukan dalam penyesuaian kertas kerja konsolidasi pada akhir 2000X2 adalah sebagai berikut, di mana utang obligasi sebesar 100 juta, pendapatan bunga 11.500.000, saldo laba per 1 Januari 3.600.000 dan kepemilikan minoritas 900.000. Nah, investasi pada obligasi PT Anak di kredit yaitu 104.000 dan beban bunga 12 juta. Untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan di mana 11.500.000 ini diperoleh dari 100 juta dikali 0,12 dikurangi 500.000 dan 3.600.000 ini diperoleh dari 4.500.000 dikurangi 0,80 dan 900.000 ini diperoleh dari 4.500.000 dikali 0,20 dan 104.000 yaitu 104.500.000 dikurangi 500.000 dan 12 juta sama dengan 100 juta dikali 0,12. Kemudian ayat jurnal berikut diperoleh dalam kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 2000X3 di mana utang obligasi sebesar 100 juta, pendapatan bunga 11.500.000, saldo laba 1 Januari 3.200.000 dan kepemilikan minoritas 800.000 di mana investasi pada obligasi PT Anak beban bunga 12 juta. Nah, untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan di mana 3.200.000 diperoleh dari 4.500.000 dikurangi 500.000 dikali 0,80 dan 800.000 diperoleh dari 4.500.000 dikurangi 500.000 dan dikali 0,20